Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini, sebagaimana ada permintaan dari salah satu teman ngoprek, saya akan mencoba membuat ekstramik untuk perangkat rig Motorola seri GM ya. Sebenarnya teman ngoprek ada yang minta untuk dibuatkan ekstramik Motorola GM 300 ya. Tapi karena rig Motorola ini untuk tipe GM series ya, GM 300, 3688, dan seterusnya lah. Ini mic ekstramiknya sama sebenarnya. Jadi satu ekstramik bisa dipakai untuk seri GM apa saja ya. Itu kelebihan rig Motorola ya. Kemudian ekstramiknya memang sangat sederhana ya, beda dengan rig-rig merek yang lain, dimana di ekstramik itu ada tombol keypad segala macam lah, bisa mengoperasikan hampir seluruh manual setting itu di ekstramik. Tapi untuk Motorola ini hanya ada mic dan switch PTT aja, jadi hanya itu ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, teman-teman yang memerlukan skemanya dan sangat sederhana, murah, ini bisa kita mulai ya. Yang diperlukan sangat simpel. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan, biasanya kalau rig yang lain itu cukup kita menyediakan mic kondensor saja. Tetapi karena Motorola ini kalau hanya menggunakan mic kondensor saja ternyata kurang mengangkat audionya atau kecil ya, sehingga otomatis kita perlu preamp ya. Nah ini teman-teman sediakan mic kondensor dan preamp mic-nya ya. Ini preamp mic kondensor ya, jangan yang mic dinamik. Ini kalau di toko elektronik cuman 5.000-an ya, sudah jadi seperti ini ya. Memang tanpa trimpot ya. Ini mau pakai trimpot atau enggak terserah teman-teman. Ini 5.000-an, mic kondensor paling 2.000-3.000-an lah ya. Ini yang beli saja yang kit seperti inilah, biar tidak susah, mau merakit juga sebenarnya gampang ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kabel LAN. Kabel LAN saya pilih yang sudah jadi saja, daripada beli soketnya kemudian beli kabelnya, sama aja sih sebenarnya. Hanya lebih praktis beli kabel yang paling pendek ya, murah, cuma paling 10.000-an ya, paling mahal yang paling pendek tuh. Kemudian teman-teman potong saja, karena soketnya memerlukan soket RJ45 yang 8 pin, dan seperti ini soket yang dibutuhkannya. Oke, dan terakhir satu buah switch untuk PTT, mau saklar on out, mau switch push on, terserah teman-teman, yang penting bisa transmit. Oke, ini skemanya bisa dilihat. Ini saya bikinkan untuk soket RJ45. Ini ada yang berbeda dari rig yang lain, semisal ICOM dan lain-lain. Biasanya nomor urut itu dalam posisi seperti ini ya. Ini berarti kalau posisi seperti ini begini, jadi yang ada klipnya itu di bawah. Ini biasanya rig yang lain itu nomor satunya dari sini, urutannya 1, 2, 3. Nah ini untuk Motorola kebalikannya. Jadi dalam posisi seperti ini, ininya ke atas, pin-pinnya ini dimulai dari kanan, dari sini ya, dari mulai yang coklat 1, 2, 3, 4. Karena kenapa saya pilih dari kanan, sengaja untuk menempatkan nomor 1 itu ada VCC ya, atau DC 9,3 volt. Nah, jadi ini urutannya, ini silakan. Ini urutan yang ada di soket Motorola, semua series GM ya, GM series seperti ini, dari kanan ke kiri. Oke. Yang akan kita pakai adalah pin 1
ya, DC untuk mensuplai tegangan ke preamp. Kemudian nomor 4 ground, nomor 5 mic, dan nomor 6 PTT. Jadi ada 4 pin yang kita gunakan ya. Nah, silakan teman-teman simak. Ini nomor 1, 4, 5, 6 yang akan kita gunakan. Posisinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat warna, jadi tinggal lihat warna, nanti saya jelaskan. Oke, ini kalau teman-teman mau meng-capture, silahkan bisa di capture dulu. Ups. Oke, skemanya silahkan di capture dulu. Nah, ini rangkaiannya cukup sederhana. Ini preamp yang tadi saya jelaskan. Ini preamp. Oke. Pertama, karena preamp ini perlu tegangan, maka kita suplai tegangan dari pin 1, 9,3 volt cukup untuk mensuplai tegangan. Ya, jadi pin 1 ini hanya untuk mensuplai tegangan saja. Kemudian tentu mic plus, mic audio, pin nomor 5. Oke, ini pin nomor 5. Ini adalah input mic, positif mic-nya ya. Kalau di sini ini kan ada ya, ada output. Ya, output yang putih ini negatif, biasanya yang plusnya itu yang tidak ada putihnya, yang itu tuh. Jadi sudah ada keterangannya lah. Nah, sementara yang satunya ground. Groundnya nomor 4 ya. Groundnya nomor 4. Jadi hanya itu ya, 3 jalur, yaitu plus, ground, dan mic ke preamp. Kemudian satu lagi tinggal PTT ya. PTT-nya karena nomor 6. Nomor 6 sambung ke switch, satunya lagi jumper lagi ke ground ya, karena PTT ini tinggal di jumper ke ground. Jadi semudah itu ya teman-teman. Oke, nah ini kita lihat. Kalau teman-teman bingung, ini saya sudah urutkan nomor satunya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita hanya akan memakai 4 pin ya. Oke, kita simpan dulu. Maka kalau kita mengurut warna, ini akan kita gunakan plus, ini kita nyahkan. Kemudian nomor 4 ya, satu kita gunakan, 2, 3, 4, berarti ini, berarti pin kabel yang ini dan yang hijau kita nyahkan. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5 nya 1, 2, 3, 4, 5, berarti pin yang biru. Oke, ada. Nomor 6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti hijau putih yang ini. Oke, hijau putih yang ini. Jadi yang 2 ini kita juga nyahkan. Nah, ini yang akan kita pakai ini ya, akan kita pakai. Yang pertama ini plus, kemudian yang ini ground, nomor 4. Ini nomor 5 yang biru ini mic, dan yang nomor 6 ini yang hijau putih adalah untuk PTT. Oke, kita akan solder saja ya, langsung saya skip saja. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi sesimpel ini. Ini yang tadi yang kabel coklat untuk PCC atau 9,3 volt plus ya. Kemudian yang biru ini mic, masuk ke output preamp. Kemudian yang putih biru ini ground, masuk ke ground. Dan kemudian yang putih hijau ini kan PTT ya. Untuk simpel saja saya pasang pakai micro switch sini. Ini ke ground, ini saya langsung tempel di sini, dan ini ke kaki yang satunya. Jadi tinggal pijit seperti ini. Ini karena hanya untuk teori ya, jadi saya buat sesimpel mungkin. Kalau teman-teman ingin rapi, silakan teman-teman bisa memakai box extra mic yang nanti dimasukin sedemikian rupa sehingga memang tidak kelihatan seperti ini. Kemudian untuk kabelannya, upayakan yang pilih yang elastis ya, seperti ini. Ini kebetulan agak pendek.
saya pakai ini yang keras nih. Yang keras ini biasanya isinya kabelnya kabel tunggal, ini kurang enak. Kalau yang elastis seperti ini kabelnya kabel serabut, biasanya enak. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, nanti sekarang kita coba aja langsung ke rignya. Check it out. Oke teman-teman koprek, mari kita tes extra mic yang kita bikin ini ya. Saya kebetulan adanya Motorola GM3188, karena seri GM ini sama seperti ini extra mic-nya, hanya ada PTT dan mic saja di sini, jadi tidak ada fungsi-fungsi yang lain. Oke, ini sebagai receivernya sudah saya samakan frekuensinya. Kita coba yang aslinya dulu ya. Cek 1 1 2 3 3 2 1 ya, seperti itu. Cek 1 2 3 3 2 1 ya. Sekarang kita lepas extra mic bawaannya, kemudian kita colokkan extra mic yang kita buat. Dan kita coba transmit dari sini. Kita tes dulu ya, ini PTT-nya. Nah ini berarti di sana transmit, di sini juga hidup resipnya. Kita coba mic-nya. Cek 1 2 3 3 2 1 sama ya. Jadi kebetulan di sini ada trim pot ya, potensio untuk membesarkan atau mengecilkan volumenya. Minimal untuk membandingkan, untuk menyamakan volume bawaan ini, volume mic bawaan dengan ini tinggal di setting saja. Kalau ini kebetulan saya pakai 10 kilo ya trim pot. Ini mau trim pot begini, mau pakai potensio, mau pakai trim pot yang duduk, yang plastik sama aja. Ini di sininya semestinya 100 kilo, cuman saya pakai 10 kilo sehingga saya setting disamakan dengan mic bawaannya. Ini hampir 3/4-nya ya. Kalau pakai 100 kilo mungkin tidak seperti ini ya, jadi hanya itu saja, jadi udah berfungsi ya. Cek 1 2 3 3 2 1 percobaan extra mic buatan handmade untuk rig Motorola GM series ya, GM series. GM apa saja ini bisa digunakan. Oke, saya kira demikian ya teman-teman sekalian, review saya tentang cara membuat extra mic untuk rig Motorola seri GM, GM apapun ya, dari GM 300, 3188, 3688, 328 dan lain-lain. Ini bisa digunakan karena untuk seri Motorola itu extra mic-nya satu untuk semua ya. Biasanya kalau kita beli Motorola tipe GM itu pasti extra mic-nya sama seperti ini, bisa dipakai untuk tipe GM apa saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama yang kemarin yang meminta saya untuk dibuatkan extra mic Motorola GM 300. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan terima kasih.